بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai sosok Adolf Hitler, yang mana sosok ini merupakan orang di balik pembantaian dan pemusnahan etnis Yahudi yang dikenal dengan nama Holocaust. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Hitler lahir di Austria pada tahun 1889, di mana ia mengembangkan ide politiknya di Wina, yang merupakan sebuah kota dengan komunitas Yahudi yang besar. Pada masa itu, Wina ini memiliki wali kota yang sangat anti-Yahudi dan membenci orang Yahudi sangat umum di kota itu. Selama Perang Dunia yang pertama, Hitler adalah seorang prajurit Jerman. Di akhir peperangannya, Hitler dan banyak tentara Jerman lainnya tidak bisa melupakan kekalahan Kekaisaran Jerman, di mana ketika itu komando tentara Jerman menyebarkan mitos bahwa tentara tidak kalah perang di medan perang. Akan tetapi karena mereka telah dikhianati, yaitu dengan ditikamnya dari belakang. Nah, Hitler ini percaya pada Yahudi dan komunis telah mengkhianati Jerman dan membawa pemerintahan sayap kiri ke tampuk kekuasaan. Nah, dengan menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahan perang tersebut, Hitler ini menciptakan musuh stereotip. Pada tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an, Jerman yang kalah masih dalam krisis ekonomi besar. Menurut Nazi, mengusir orang-orang Yahudi adalah solusi untuk masalah di Jerman. Pesan politik ini dan janji untuk membuat Jerman kuat secara ekonomi kembali memenangkan pemilihan umum Hitler pada tahun 1932. Setelah ia berkuasa, hukum dan tindakan terhadap orang-orang Yahudi terus meningkat. Dan itu berakhir dengan sebuah Holocaust, pembunuhan 6 juta orang Yahudi Eropa. Nah, ada beberapa alasan kenapa Hitler ini membenci dan memusnahkan orang-orang Yahudi. Alasan yang pertama adalah bahwasanya orang Yahudi di Eropa ini didiskriminasi. Nah, Hitler tidak menciptakan kebencian terhadap orang Yahudi, karena orang Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi dan penganiayaan sejak abad pertengahan, seringkali karena alasan agama. Nah, orang Kristen melihat iman Yahudi sebagai penyimpangan yang harus dibatalkan, di mana orang-orang Yahudi terkadang dipaksa untuk pindah agama atau mereka tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Pada abad ke-19, agama memainkan peran yang kurang penting,
Dan itu digantikan oleh teori tentang perbedaan antara ras dan agama. Gagasan bahwa orang Yahudi adalah milik orang yang berbeda dari orang Jerman. Bahkan orang Yahudi ini yang telah masuk ke dalam agama Kristen masih berbeda karena garis keturunan mereka. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah munculnya kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Asal mula kebencian Hitler terhadap orang Yahudi tidak jelas. Di Mein Kampf, ia menggambarkan perkembangannya menjadi anti-Yahudi sebagai hasil dari perjuangan pribadi yang panjang. Konon, kebenciannya terhadap segala sesuatu yang berbau Yahudi muncul saat ia tinggal dan bekerja sebagai pelukis di Wina. Jika Hitler berprasangka buruk terhadap orang Yahudi saat tinggal di Wina, padahal salah satu pembeli lukisannya yang paling setia di Wina adalah seorang Yahudi yang bernama Samuel Mergenson. Alasan yang selanjutnya adalah alasan penjelasan imajinatif. Ada banyak penjelasan imajinatif tentang alasan Hitler anti-Yahudi. Hitler dikatakan malu dengan akarnya yang sebagai Yahudi. Penjelasan lain menghubungkan kebenciannya terhadap orang Yahudi dengan trauma yang disebabkan oleh serangan gas beracun dalam Perang Dunia yang pertama. Namun, teori lain menunjukkan bahwa Hitler ini telah tertular penyakit kelamin dari seorang pelacur Yahudi. Namun, tidak ada fakta yang mendukung penjelasan ini. Alasan yang selanjutnya adalah nasionalisme. Apa yang kita ketahui adalah bahwa dua politisi Austria sangat mempengaruhi pemikiran Yahudi. Yang pertama adalah Joseph von Sponherer, yang merupakan seorang nasionalis Jerman, dan dia percaya bahwa wilayah berbahasa Jerman di Austria-Hungaria harus ditambah ke Kekaisaran Jerman. Dia juga merasa bahwa orang Yahudi tidak akan pernah bisa sepenuhnya menjadi warga negara Jerman. Kemudian yang kedua adalah wali kota Wina yang bernama Karl Lueger. Nah, Hitler ini belajar bagaimana antisemitisme dan reformasi sosial bisa berhasil. Di Mein Kampf, Hitler ini memuji Lueger sebagai wali kota Jerman terbesar sepanjang masa. Ketika Hitler berkuasa pada tahun 1933, dan ia menerapkan gagasan yang serupa. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah bahwasanya Yahudi adalah menjadi kambing hitam. Nah, kekalahan Jerman sulit diterima bagi banyak orang Jerman dan juga bagi Hitler. Di kalangan nasionalis dan konservatif sayap kanan, legenda menusuk dari belakang menjadi populer. Menurut cerita ini, Jerman tidak kalah perang di medan perang, akan tetapi melalui pengkhianatan. Orang-orang Yahudi, sosial, demokrat, dan komunis dianggap bertanggung jawab. Nah, prasangka tentang peran orang Yahudi dalam perang itu salah. Investigasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jerman terbukti sama. Lebih dari 100.000 orang Yahudi Jerman dan Austria telah berjuang untuk tanah air mereka. Otto Frank yang telah bertempur dalam pertempuran Somme pada tahun 1916 hanyalah salah satunya. Nah, setelah Perang Dunia yang pertama, Jerman berada dalam kekacauan. Setelah Kaisar Jerman pergi, pemberontakan meletus di mana-mana. Kelompok sayap kiri berusaha merebut kekuasaan di banyak tempat. Di Munich misalnya, Republik Rakyat Bavaria diproklamasikan selama revolusi singkat. Dan ini memicu reaksi sayap kanan, yang pada gilirannya mengakibatkan pertumpahan darah. Dan ketika itu Hitler sangat terkesan dengan peristiwa ini. Di mana ketika itu Hitler masih menjadi seorang tentara, dan di sanalah dia menemukan bakat pidatonya. Tak lama kemudian tentara menyuruhnya untuk memberikan kursus pelatihan yang dimaksudkan untuk memperingatkan tentara tentang bahaya komunis dan untuk membangkitkan perasaan nasionalisme. Dalam peran barunya, Hitler ini mengenal Partai Buruh Jerman yang merupakan cikal bakal NSDAP, dan itu adalah awal dari karir politiknya.
Nah, Hitler ini memandang dunia sebagai arena perjuangan permanen antar bangsa. Dia membagi populasi dunia menjadi ras tinggi dan ras rendah, di mana orang Jerman memiliki orang-orang tinggi dan orang-orang Yahudi milik orang-orang rendah. Dia juga memiliki gagasan khusus tentang orang lain, di mana orang-orang Slavia misalnya dianggap inferior dan ditakdirkan untuk didominasi. Hitler ini merasa bahwa rakyat Jerman hanya bisa kuat jika mereka murni. Akibatnya, orang dengan penyakit keturunan dianggap berbahaya. Dan ini termasuk orang-orang dengan cacat fisik atau mental, serta pecandu alkohol dan penjahat tidak dapat diperbaiki. Nah, begitu Nazi berkuasa, ide-ide ini mengarah pada sterilisasi paksa dan pembunuhan manusia. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai alasan kenapa Hitler ini membenci dan memusnahkan orang-orang Yahudi. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.